malam kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga. Saudara-saudara, mari siapkan hati untuk beribadah. Pada saat kita menghadapi kesusahan, janganlah fokus pada kesusahan yang kita alami, tetapi fokus pada Kristus yang telah menderita dan memenangkan segala bentuk kesusahan. Mari berdiri dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Mari berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh ada di bulan yang baru lagi. Berkati kami dengan kekayaan firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita siapkan dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 20. 1 Tesalonika 2 pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan 20 yang menyatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami untuk memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka,
sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudaranya, seketika terpisah dari kamu, jauh dari mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup spiritualitas yang berkualitas, itulah yang dihidupi oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan seorang pelayan yang sempurna seperti Yesus, tapi Rasul Paulus benar-benar menunjukkan kualitas dirinya, kualitas spiritualitasnya, dan ia sungguh menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ia layani. Kedekatannya dengan jemaat membuat satu perspektif pelayanan yang berkesinambungan, yang dihayati betul persekutuan kasihnya. Dan kebanggaan seorang pelayan adalah ketika melihat bahwa umat yang dilayaninya, hidup spiritualitasnya, hidup berimannya tetap setia dalam kondisi apapun. Kita dengar tadi bahwa jemaat di Tesalonika menghadapi tantangan dari saudara-saudaranya dan juga dari orang-orang lain. Begitu mereka menderita. Namun jemaat di Tesalonika ini hidup tetap tabah dalam iman. Meskipun ada gangguan dari penyesat-penyesat. Itu diungkap pada ayat 3 dari 1 Tesalonika 2. Dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Itulah perbedaannya. Pelayanan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika
dibanding dengan penyesat-penyesat. Rasul Paulus menegaskan bahwa Yesus Kristuslah sumber kekuatan gereja, sumber kekuatan jemaat, sumber kekuatan umat. Ketika jemaat hidup dalam kebenaran firman dan mereka mempraktekkannya secara sungguh-sungguh, maka mereka menjadi penurut jemaat-jemaat Allah. Artinya, mereka menjadi pelaku firman. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka mau melakukannya. Saudara-saudara, Paulus mengacu pada para pemimpin Yahudi yang nyata-nyata menolak Yesus. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai anak-anak Allah. Orang-orang Yahudi pada waktu lalu bekerja sama dengan para penguasa Romawi untuk membunuh Yesus. Mereka menjadi penghalang pemberitaan Injil dan firman kebenaran Allah. Namun saudara-saudara, Paulus meyakini bahwa ketika umat hidup dalam kualitas kerohanian yang kokoh kuat, dalam spiritualitas yang berkualitas, Rasul Paulus yakin bahwa jemaat di Tesalonika akan tetap setia mempertahankan imannya, dan mereka yakin bahwa Yesuslah penyelamat, Yesuslah juru selamat. Ada persekutuan yang dialami begitu dekat antara Rasul Paulus dengan jemaat Tesalonika. Meskipun mereka terpisah secara jarak, namun dikatakan tadi ada kedekatan hati. Dengan bahasa yang boleh dibilang puitis, jauh di mata, dekat di hati, untuk dikasihi. Ada temu doa di antara mereka. Paulus punya niat untuk berkunjung, tapi dihalangi oleh si jahat. Namun dalam kondisi itu, Paulus memberikan nasihat yang indah agar jemaat tetap setia mempertahankan imannya karena Yesus. Kemegahan pelayan melihat persekutuan jemaatnya bertahan dalam iman. Apalagi kalau itu dipertahankan sampai pada akhirnya. Dengan tegas Rasul Paulus katakan, sungguh kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Pengharapan-pengharapan yang baik selalu ditanamkan di tengah persekutuan jemaat. Saudara-saudara
kita semua sedang bertanya-tanya, kapankah badai COVID-19 ini berlalu? Sepanjang tahun 2020 punya kesan yang mendalam bagi kita. Kita melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur. Kita melewatinya. Meskipun ada yang dilanda kesedihan, duka cita, karena keluarga terdekat atau orang yang dikasihi hidupnya dirampas oleh virus corona. Bahkan minggu yang lalu kita semua prihatin, corona belum selesai, banjir datang. Di tengah situasi inilah kita ditantang untuk mempertahankan hidup spiritualitas yang berkualitas. Masih setiakah kita berdoa? Masih setiakah kita mengambil bagian dalam ibadah-ibadah? Oke, ibadah hari Minggu, barangkali kita masih setia. Tapi hari Rabu, kok menurun ya? Apa membosankan? Atau kita sudah merasa, begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Saudara-saudara, barangkali situasi tidak berubah. Tapi kalau hidup spiritual kita dibangun, maka kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita tetap sukacita melakukan apa yang menjadi bagian kita masing-masing. Kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik di tengah situasi yang tidak baik. Penderitaan yang dihadapi jemaat Tesalonika tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima kelak. Kita pun sedang menderita. Dan dalam penderitaan itu, kita juga diajak menghayati sengsara Kristus. Yesus yang begitu menderita. Bukan saja tubuhnya, tapi hati dan batinnya. Karena ia ditolak, tidak diakui sebagai anak Allah, sebagai utusan Allah yang menyelamatkan dunia ini. Oleh bangsanya, oleh orang-orang Yahudi, oleh pemuka-pemuka agama Yahudi yang notabene faham akan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari hidup kita masih harus kita jalani. Mari tetap berpengharapan kepada Kristus. Kesengsaraan Kristus membawa kemenangan bagi dunia, membawa kemenangan bagi orang-orang beriman. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari terus pertahankan
hidup spiritualitas yang berkualitas. Tuhan dimuliakan dalam karya dan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, seberapa kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami disapa lagi oleh kebenaran firman. Tolonglah kami Tuhan, di tengah penderitaan yang harus kami hadapi, baik akibat pandemi COVID-19 maupun akibat bencana kebanjiran yang kami hadapi. Atau ada penderitaan-penderitaan lain yang menjadi bahagian hidup kami. Firman-Mu mengarahkan kami untuk tetap mempertahankan hidup spiritualitas yang berkualitas. Tuhan, tambahkanlah iman percaya kami. Berikan kami semua kekuatan, sehingga di dalam kasih karunia-Mu, kami tetap setia beriman pada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Kami tetap membangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa-doa kami, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Malam hari ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Biarlah di antara kami saling menguatkan, saling menghibur. Berkati para pelayan di gereja Tuhan, lebih khusus di GPIB Immanuel Bekasi. Biarlah para pelayan tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan, walaupun di situasi yang sulit ini. Tuhan, cukupkan segala keperluan hidup seluruh warga jemaat-Mu. Dijauhkan dari tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalau ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, oh Tuhan, jauhkan dari tindakan mencuri, mengambil hak orang lain. Biarlah tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus, kuatkan dan hiburkan anak-anak yatim piatu, para janda, duda, mereka yang sudah renta dengan kesehatan mereka. Berikan kesabaran, berkati obat yang diminum, dan dalam kebaikan Tuhan, kiranya mereka dipulihkan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa, Engkau memberkati akan dokter, para medis yang bekerja di rumah sakit, lebih khusus untuk vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Biarlah semua itu menjadi berkat bagi masyarakat. Kami berdoa secara khusus bagi kekasih-kekasih kami di tengah jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit. Kami mohon Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Berkati obat yang diminum, berkati dokter dan keluarga yang merawat. Dan pada waktu yang Tuhan berkenan, mereka boleh sehat kembali. Kebaikan-kebaikan Tuhan
secara ajaib nyata untuk mereka. Kami membawa Ibu Suripati, kami membawa Ibu Situmorang, kami membawa Bapak Diaken Robert Lau, kami membawa Ibu Lina Sita Niapesi. Tuhan, kasih-Mu tidak putus untuk mereka. Kuatkan dan hiburkan mereka. Pada waktu yang Tuhan berkenan, mereka boleh sehat kembali. Berkati keluarga mereka masing-masing. Tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus sebagai tabib yang maha agung. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih harus belajar secara online. Biarlah mereka tetap tekun, tidak bosan, dan mau maju untuk masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri kebersamaan kami tetap menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jaga kami dalam istirahat malam ini. Kami menikmatinya dalam kasih-Mu. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat segar untuk kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Ini doa kami dalam Kristus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kekasih Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Dengan mengingat pesan Alkitab, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur yang kita berikan kepadanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, menyertai bersama dengan keluarga masing-masing malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.